mediasi kita mulai, perkenalkan saya Sarah Asam Fadilah SHMH selaku mediator atau penengah dari Bapak dan Ibu pilih atas permasalahan yang dihadapi. Sebelumnya saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin kepada penggugat saya persilahkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra selaku penggugat. Di sini saya bersama dengan istri saya, Ibu Elma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bernai selaku adik kandung dari penggugat, ahli waris dari Bapak Suryo. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pihak tergugat untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, saya Aliansa dan saya bersama dengan istri saya, Siska. Saya sebagai anak angkat dari Bapak Suryo. Ya baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu bahwasanya proses mediasi ini dilakukan tidak lain merupakan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, yang mana hal ini akan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Wajib Bapak Ibu ketahui pada dasarnya mediasi ini bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain. Saya sebagai mediator, sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena proses mediasi ini tuh bersifat rahasia dan pasti aman. Langsung saja kita masuk ke proses mediasi. Untuk penjelasan pertama, apakah ada susulan siapa yang akan menjelaskan terlebih dahulu? Mungkin dari kami yang terlebih dahulu, apabila tergugat. Gimana? Tergugat setuju? Oke, baik. Jadi kedua belah pihak setuju ya bahwasanya penggugat terlebih dahulu yang mengutarakan, lalu pihak tergugat mendengarkan. Sepakat? Oke. Sebelumnya apakah tergugat sudah mengetahui dan memahami isi gugatan yang diajukan oleh penggugat? Dari kami sih belum. Oke, baik. Jadi kepada penggugat mungkin saya persilakan terlebih dahulu untuk menjelaskan isi gugatan yang diajukan kepada tergugat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya. Saya dan adik saya melakukan gugatan kepada saudara Aldi karena kami merasa dirugikan atau warisan yang ditinggalkan ayah kami itu lebih banyak diberikan kepada saudara Aldi yang notabene itu anak tiri, anak angkat dari almarhum Bapak Suryo. Nah, sedangkan kami yang selaku ahli waris, anak kandung tidak mendapatkan hak kami sebelumnya. Sedangkan itu kami hanya mendapat sebagian saja. Sedangkan dibagi lagi sama adik saya. Nah, saya selalu merasa keberatan dong dengan hal tersebut. Baik, jadi di sini Bapak merasa keberatan karena waris yang dibagi itu tidak sesuai sebagaimana mestinya. Apa benar? Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Rizky, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak tergugat atau Bapak Aldi dan Ibu Siska untuk menyampaikan hal-hal yang diketahui. Kepada Bapak Aldi dan Ibu Siska, saya persilahkan. Baik, dari masalah ini saya juga kurang tahu ya, kenapa si penggugat ini tiba-tiba langsung menyalahkan kami, lalu mengambil kami. Padahal kan bukannya Bapak dari Bapak Suryo itu memberikan kami uang itu yang mungkin balas budi lah. Karena kami dari dulu sering merawat Bapak. Kalian tuh udah pernah merawat Bapak. Dari Bapak sakit, itu pun tidak pernah sama sekali. Padahal Bapak itu selalu menanyakan kalian, kemana kalian. Nah, ini juga permasalahannya kenapa kalian tuh tiba-tiba mengambil hak saya. Bapak lo memberikan saya ikhlas. Kan kalian sudah dibagikan masing-masing waris kalian. Tapi kok tiba-tiba langsung minta-minta hak kami. Kalau kayak gini mah saya kurang terima kalau masalah kayak gini. Kalian juga mencoba kayak nggak pernah, seolah-olah mau datang, seolah-olah mau minta warisan juga minta hak kami. Saksinya adalah istri saya ini. Jadi selama saya sama suami saya menikah mungkin waktunya sudah sekitar 5 tahun kan. Saya nggak pernah sih melihat baik Mas Rizky, Mas Zul atau istri dari Mas Rizky itu datang menjenguk Bapak. Bahkan pada saat Bapak sakitnya makin parah, padahal kami sudah berusaha untuk ngabarin itu Bu dari WhatsApp, telepon, tapi mereka tuh nggak ada respon. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk Bapak meninggal dan mereka dengar kabar tentang warisan itu langsung mereka minta waris, itu maksudnya gimana? Saya juga sama kayak suami saya nggak terima gitu, kalian nggak ikut mengurusin Bapak pas Bapak sakit, tapi kalian malah minta harta, itu kan kayak nggak masuk akal sih menurut saya. Wajar nih. Nah, mengenai surat wasiat, saya dan kakak saya tidak tahu kenapa kalian tidak memberitahu kami mengenai wasiat tersebut. Dan tentang komunikasi seperti ya Mas
Aldi, Mbak Siska, saya kan bekerja di laut atau di kapal dan di laut. Nah, di kapal saya kesulitan memang mencari jaringan. Sekalipun ada itu putus-putus, kurang jelas suaranya. Tapi kenapa kamu nggak berusaha untuk nyari jaringan gitu kan, ini bapak kandung loh gitu. Nah, namanya kan di laut. Nah, tapi kalian tuh pas nge-chat itu kan ada jaringan. Kok tiba-tiba langsung ditelepon juga dan ngangkat juga di chat juga? Kan bisa kan kalian tuh ngechat aja. Ngechat palingan kalau pas ada jaringan pasti kebalas dong. Ini adanya kalian ini. Mohon maaf Bu, di sini saya membantah statement dari Mas Aldi dan Ibu Siska. Padahal beberapa kali jaring itu menyumbang Pak ketika sakit bersama istri saya, tetapi ketika itu berkunjung Mas Aldi dan Ibu Siska tidak di tempat. Istri saya sebagai saksinya. Mohon maaf sebelumnya, saya sebagai istri dari ahli waris ini meluruskan. Jadi kami ini tidak terima, apalagi suami saya. Kami sebelumnya juga pernah menghubungi Bapak, mungkin saja waktu itu tepatnya ketika Bapak dan Ibu tidak ada di tempat. Terus di sini kami juga ingin meluruskan tentang penjelasan surat wasiat. Kami tidak mengetahui kalau Bapak memberikan wasiat kepada Bapak. Kalau masalah kalian jenguk terus kami nggak ada itu kan seharusnya kalian sebelum datang ke rumah kami harus telepon dulu apakah kami itu posisinya lagi di rumah atau nggak ada, itu kalian tuh harus ditanya dulu sama kami. Ya tadi kami langsung aja datang, karena kami punya kesibukan lain nih. Waktu kami ini ada ruang waktu kita selesai, ya kami langsung aja datang dong. Oke. Kepada Bapak Ibu mohon harap tenang ya, karena di awal kita udah sepakati bersama bahwasanya ketika satu sisi mengutarakan pendapat, maka satu sisi mendengarkan. Jadi supaya kita tahu gitu dan memahami maksud dan keinginan dari masing-masing pihak. Jadi saya kembalikan lagi nih kepada para pihak, apakah ingin dilanjut atau seperti apa? Oke baik. Jadi saya persilakan kembali kepada Bapak Aldi dan Ibu Siska untuk melanjutkan. Tapi menurut saya dari kalian itu nggak pernah menjenguk bapak, nggak pernah bapak sakit, bapak ketika meninggal baru kalian datang. Masalah ini ya, uang aja kalian nggak pernah transfer uang ke kami, apalagi ke bapak. Padahal uang itu semua kami yang rawat bapak, tapi kalian sebagai anak nggak pernah tanggung jawab. Ini ya saksinya istri saya sendiri. Jadi apa yang dikatakan suami saya itu benar. Kenapa sih kalian nggak mau jengukin bapak, padahal bapak itu ya bapak kandung kalian sendiri. Kenapa kalian melepas tanggung jawab sebagai seorang anak gitu? Alasan kalian itu masalah waktu, dan itu tuh kayak menurut saya itu tuh alasan yang nggak penting menurut saya ya. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Aldi dan Ibu Siska selaku tergugat, apakah ada tanggapan dari penggugat? Kan saya tidak berulang lagi. Saya pernah berkunjung menunggu Bapak sama istri saya, tetapi Bapak Aldi dan Ibu Siska tidak ada di tempat. Terus masalah uang, kami pernah transfer beberapa kali juga. Istri saya yang saya suruh untuk transfer. Saya pernah transfer ke saudara Siska untuk mengirimkan uang. Saya minta uang ke saudara Siska untuk Bapak. Kalau memang benar transfer, tapi kenapa selama ini nggak pernah tuh ada apa notifikasi gitu dari pihak banknya itu? Nggak pernah ada. Saya cek juga saldo kami ya segitu-gitu aja. Oke, baik. Jadi saya simpulkan di sini bahwasanya penggugat merasa pernah mengunjungi almarhum beberapa kali dan pernah mentransfer ya uang kepada almarhum. Benar begitu? Oke, baik. Sedangkan tergugat tidak pernah melihat penggugat mengunjungi almarhum sama sekali dan nggak pernah merasa menerima uang transferan dari penggugat. Benar begitu? Oke, baik. Jadi setelah kita mendengarkan ya penjelasan dari kedua belah pihak, kira-kira apa harapan dari penggugat dan tergugat atas masalah ini? Kepada penggugat terlebih dahulu. Harapan saya ya hak kami sebagai ahli waris dapat sepenuhnya warisan tersebut. Oke, baik. Kepada Bapak Zulkarnain. Nah, saya sependapat sama kakak saya. Oke, baik. Selanjutnya dari pihak Bapak Aldi dan Ibu Siska. Saya tetap pokoknya hak saya nggak boleh dicabut. Saya sudah diberikan hak wasiat oleh bapak, ya udah kalian pokoknya nggak bakal sama sekali saya memberikan uang 1% pun kepada kalian. Oke. Bagaimana dari pihak Bapak Rizky? Apakah ada permintaan lain yang ingin disampaikan? Kalau dari saya sih keputusan ini sudah tetap, jadi tetap dibagi hak warisan sepenuhnya hak kami.
Oke baik, jadi di sini saya simpulkan ya bahwasanya penggugat tetap ingin harta tersebut dibagi sesuai dengan sebagaimana mestinya, sedangkan tergugat tetap ingin memiliki harta tersebut sesuai dengan surat wasiat almarhum. Apa benar begitu? Oke baik. Dikarenakan antara penggugat dan tergugat memiliki keinginan yang kekeh dan tidak bisa mencapai kesepakatan sebagaimana tujuan dari mediasi dan tidak juga menemukan titik terang dalam menyelesaikan permasalahan waris wasiat wajibah ini, maka dengan ini saya menyatakan mediasi ini gagal. Untuk itu saya meminta kepada para pihak untuk menandatangani surat ini agar tidak ada tuntutan kepada mediator di kemudian hari dan mediator juga tidak lagi bertanggung jawab atas permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Kepada penggugat saya persilakan terlebih dahulu untuk menandatangani. Silakan kepada penggugat. Baiklah, dengan berakhirnya proses mediasi ini, saya selaku mediator undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti proses mediasi ini. Untuk proses selanjutnya akan segera diterbitkan penetapan hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh hakim pemeriksa perkara. Saya tutup mediasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.